dengan kabel-kabel mikro yang letaknya jauh di dalam prosesor. Komponen pertama adalah kontrol unit yang berperan seperti seorang pemimpin pesanan yang diterima dari RAM dalam bentuk instruksi. Kemudian berhenti dalam perintah tertentu untuk menunggu instruksi dari komponen lainnya. Salah satu komponen penting di bawah perintah kontrol unit arithmetic logic atau unit atau ALU melakukan semua operasi matematika di dalam prosesor seperti pengurangan, pertambahan, perkalian, dan pembagian. ALU memiliki dua input yang akan memberi label input A dan B, lalu menganggapnya dua angka dari beberapa instruksi sebelumnya. Sekarang kedua angka itu akan ditambahkan bersama. Kontrol unit menerima instruksi dari RAM, kemudian memberitahu ALU jenis operasi apa yang harus dilakukan. ALU mengeluarkan jawaban tergantung pada jenis instruksinya. Output dari ALU sebenarnya bisa diabaikan, misalnya kita memilih instruksi pembagian atau perbandingan. ALU tidak perlu mengeluarkan jawaban. ALU hanya perlu memberitahu kontrol unit bagaimana dua angka dapat digabung satu sama lain. ALU menggunakan flags untuk membantu kontrol unit memutuskan apa yang harus dilakukan. Saat 8 mikrokabel keluar dari ALU berjalan menuju register, adalah komponen sederhana yang bertugas menyimpan nomor sementara. Register berfungsi seperti RAM, hanya saja berada di dalam prosesor, sehingga membuat register lebih cepat dan lebih unggul dalam urusan menyimpan angka yang bersifat sementara, bersamaan dengan instruksi yang sedang diprosesnya. Saat ALU menghadapkan output ke register, sebenarnya output itu tidak akan tersimpan sebelum kontrol unit mengaktifkan microset. Setiap kabel microset dihidupkan, register akan menyimpan semua kabel mikro untuknya. Di saat bersamaan, kita juga memiliki output yang disimpan dan register. Bagaimana cara mendapatkan output dengan baik? Ketika prosesor siap memindahkan output keluar dari register, di sini perlu kontrol lain seperti enable yang menghubungkan kontrol unit ke register setelah kontrol unit mengaktifkan kabel mikro enable di register. Proses ini akan menampilkan keseluruhan nomor yang disimpan di dalam register, lalu akan menghubungkan prosesor dengan bus. Bus dalam motherboard adalah sekelompok kabel mikro yang menghubungkan beberapa komponen di dalam komputer. Dalam bus ada beberapa register lainnya, dalam kabel microset dan enable tersendiri, dan dalam kabel mikro ini akan menyimpan nomor dari instruksi sebelumnya. Kemudian kontrol unit akan mengaktifkan set kabel mikro register tertentu yang bertujuan untuk menyimpan nomor. Sesudah nomor itu disimpan dalam register, kemudian kontrol unit akan menonaktifkan kabel mikro enable dari register pertama dan mengosongkan bus. 4 register di atas digunakan untuk menyimpan angka-angka operasi yang memiliki kabel mikro output yang menuju kembali ke bus. Jadi, proses sekarang ini telah memindahkan nomor dari satu register ke yang lain hanya dengan mengaktifkan dan menonaktifkan beberapa kabel mikro. Karena keterbatasan ini, arithmetic logic unit menggunakan register sementara untuk input B. Ketika kontrol unit sedang memproses instruksi yang melibatkan ALU, itu akan memindahkan salah satu input ke register sementara. Register sementara tidak perlu mengaktifkan kabel micro enable karena hanya berupa output ke ALU dan juga untuk menghindari konflik dengan register lainnya. Input lainnya ke ALU akan datang langsung dari bus. Kontrol unit akan mengaktifkan register yang lain, dan nomor dari register akan menjadi input ke ALU berupa input A. Nomor itu akan tetap ada di bus sampai ALU selesai memproses instruksi. Dan sekarang ada dua masukan untuk ALU, dan ALU pun telah siap untuk melakukan operasi. Kontrol unit tahu operasi apa yang harus disampaikan ALU untuk melakukan instruksi yang diterimanya dari RAM yang disebut register instruksi. Input kabel mikro dari bus tidak akan mempengaruhi register ini sejak instruksi telah disimpan dalam langkah sebelumnya. Register ini seperti daftar sementara juga tidak perlu mengaktifkan kabel micro enable karena hanya menghasilkan output control unit. Berdasarkan instruksi ini, kontrol unit kemudian memberitahu ALU jenis operasi yang akan dilakukan. Jadi katakanlah instruksi yang sedang diproses adalah instruksi perbandingan atau compare instruksi.
Namun kita tidak tertarik dengan angka output oleh ALU. Yang perlu kita tahu bahwa kedua input dibandingkan dengan masing-masing input yang lain. Untuk itu digunakanlah flag. Setiap flag hanyalah sebuah kabel mikro yang secara bergantian aktif atau non-aktif, tergantung berdasarkan kondisi benar atau salah di dalam prosesor sendiri. Ada 4 flag. Dan sekarang kita akan melihat 2 di antaranya. A adalah bendera yang lebih besar dan akan menyala jika input A lebih besar dari input B. Jika inputnya sama maka kedua bendera menyala. Kedua flag menyala. Dan jika kedua flag ini off, itu berarti input B lebih besar. Tetapi di kasus ini, kedua flag dalam kondisi on. Berarti kedua input sama. Setelah instruksi perbandingan berakhir, kita masih perlu untuk menggunakan flag untuk instruksi selanjutnya. Jadi kita akan menyimpannya ke sebuah register yang hanya memiliki 4 input dan output untuk satu flag. Satu flag diatur dalam register flag. Prosesor telah selesai dengan instruksi perbanding atau compare instruksi, dan komponen dapat meminta instruksi yang berikutnya dari RAM. Umumnya setelah instruksi perbandingan ada instruksi jump if. Kombinasi instruksi perbandingan dan jump if sangat umum digunakan dalam pemrograman. Di saat lebih dari satu jalur bisa melalui program itu. Komputer menggunakan instruksi ini untuk menunjukkan jalur mana yang akan dituju. Selesai dengan instruksi perbandingan atau compare instruksi, dan flag tadi akan disimpan dalam flag register. Kita perlu memberitahu RAM bahwa proses bersiap untuk kebagian data selanjutnya. Jadi, di dalam prosesor ada register lain yang juga sangat penting, yang disebut register instruksi address register. Address register yang tugasnya memberitahu RAM alamat nomor selanjutnya yang diinginkan prosesor. Control unit kemudian mengaktifkan kabel micro enable RAM, dan RAM secara otomatis mengirim kembali data di alamat itu. Dalam hal ini adalah instruksi. Instruksi kemudian disimpan dalam register instruksi, dan control unit mulai memproses dalam hal ini. Instruksi jump is equal yang memeriksa untuk melihat apakah flag aktif. Instruksi akan menjalankan salah satu kabel mikro dan yang sama ke gerbang N. Jika kedua N aktif pada saat itu, kabel mikro output juga menyala kabel mikro kemarin. Ini kemudian memicu lompatan atau jump. Jump itu akhirnya mengambil bagian data berikutnya dari RAM yang kebetulan menjadikan alamat dan dipindahkan induksi address register. Ketika induksi jamnya selesai, prosesor kemudian memproses instruksi pada alamat baru. Kita akan menambahkan 4 kabel mikro final ke prosesor yang digunakan untuk mengontrol perangkat eksternal seperti monitor dan keyboard. Semua data yang bergerak di dalam prosesor menggunakan bus disimpan di masing-masing register sesuai dengan bagaimana data itu akan digunakan pemutar. Yang kita gunakan untuk menonton video ini memungkinkan memproses puluhan atau bahkan ratusan dari miliaran induksi per detik, bahwa kecepatan fenomenal suatu prosesor dicapai oleh menggunakan lebih dari satu komponen, dan memastikan bahwa semua komponen itu aktif sebisa mungkin. Ini tentu membuat prosesor modern jauh lebih rumit dari prosesor yang kita bicarakan dalam video ini. Tetapi di antara keduanya, pada dasarnya masih melakukan hal yang sama. Jadi sekarang mari kita kembalikan tampilannya keluar. Kita bisa melihat semua kabel mikro yang berjalan ke bit. Pada jab ke kanan adalah save RAM dan kabel mikro enable RAM di atas adalah kabel mikro amat RAM. Dan di bagian bawah adalah kabel mikro data yang berjalan ke RAM dan eksternal perangkat. Dan di sebelah kiri, kabel mikro input dan output.